Ibarat kita ini teman-teman ya disuguhin yang satu daging, yang satu itu tahu tempe. Teman ya, kita mulai ini dari kolam beton ini aja dulu teman-teman ya. Ini 6 gelas teman-teman hitungannya ya. Karena ikan ya dipaksa ya, makan bioplok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jumpa kembali dengan channel Nandang Alif. Channelnya tutorial motivasi dan inspirasi dari halaman rumah yang disulap jadi kolam ikan. Halaman rumah yang disulap jadi kolam ikan ya teman-teman ya. Di kesempatan video kali ini teman-teman, seperti biasa teman-teman di hari Senin pagi ya, kita memberi fermentasi probiotik ya, sambil membahas atau menjawab pertanyaan. Ada 3 pertanyaan teman-teman. Mengapa ikan dipuasakan? Mengapa harus dikasih probiotik seminggu sekali rutin ya? Dan cukupkah M4 ini probiotiknya ya? Ini kayak terpisah pertanyaan, tapi sesungguhnya ini saling berkaitan teman-teman. Menarik teman-teman. Mohon subscribe bagi yang belum, like, komen, serta lonceng notifikasi agar teman-teman bisa ngikuti video-video saya selanjutnya. Dibagi-bagi teman-teman ya. Ini buat yang di atas, ini buat yang di bawah teman-teman ya. Teman ya, saya akan jelaskan 3 pertanyaan itu satu persatu ya. Nanti akan ketahuan bahwa dari ketiganya pertanyaan tersebut sesungguhnya berkaitan teman-teman. Yang pertama, kenapa ikan dipuasakan ya? Karena teman-teman, mereka dipaksa untuk memakan bioplok ya, atau sisa pakan dan kotoran yang menjelma jadi gumpalan-gumpalan. Itulah yang mereka disuruh makan teman-teman. Ibarat kita ini teman-teman ya disuguhin yang satu daging, yang satu itu tahu tempe ya kan. Dipastikan kita kan maunya yang daging pasti ya. Jadi bioplok dibiarkan tuh si tempe ini ya. Jadi yang dimakan daging terus kalau dikasih pelet ya. Oleh karena itu ya kan, kita paksa supaya si tempe sama tahu ini dimakan, maksudnya bioplok ini dimakan teman-teman ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, mengapa kita harus memberikan probiotik setiap seminggu sekali ya, berkaitan dengan yang puasa tadi teman-teman. Karena mereka itu makan ya bioploknya, secara otomatis kita harus ganti, diremajakan kembali. Makanya ya teman-teman bisa dilihat di Selasa pagi ya, itu air bioplok air kolam kita ini warnanya itu mengkilat, apapun warnanya tapi mengkilat teman-teman. Artinya si gumpalan-gumpalannya tersebut memang sudah dimakan sama ikan ya. Dan kalau kita cek juga ya, kita cek itu kalau sebelum dipuasakan itu mungkin ya sekitar 20% ya kan. Nah kalau sudah dipuasakan ya, karena dia makan ya, mereka makan ya, itu jadi sedikit, paling-paling cuma 5% saja. Makanya pantas kita kasih probiotik baru ya, molase baru ya. Yang ketiga teman-teman, cukupkah ya EM4 ini jadi probiotiknya ya kan? Tidak cukup teman-teman ya, apabila tujuan kita memang membuat gumpalan-gumpalan bioplok ya. Ini ya tolong dilihatkan. Ya, ini kandungannya tuh lactobacillus ya teman-teman ya. Casei. Lactobacillus casei. Ya, memang ini untuk mengurai ya dan kotoran menjadi plok teman-teman, tetapi tidak menjadi bio atau gumpalan-gumpalan atau makhluk lain yang berbentuk gumpalan-gumpalan. Jadi teman-teman
ya harus kalau untuk starter aplikasi pertama khususnya teman-teman ini harus komplit nih kayak semacam ini teman, ada keluarga Rodo, ada Bacillus ya. Jadi yang komplit teman-teman ya. Kalau untuk starter kita membuat kolam sistem bioflok ya, kita mulai ini dari kolam beton ini aja dulu teman-teman ya. Ini 6 gelas teman-teman hitungannya ya. Nah, karena ini 9 meter kubik jadi 9 gelas ya teman-teman. Satu lagi. Oke, ember teman, ini 10% tuh. Ya, 10%. 10% ember. Ini fiber ya, kasih 1 gelas. Tuh. Satu lagi teman-teman. Oke. Teman, kita sekarang lagi di kolam drum di luar ya teman-teman. Ini setengah gelas teman-teman ya. Kita berikan ini rutin ke ikan atau ke kolam ya, saat ikan sedang puasa. Jadi besok apabila kita lihat itu teman-teman ya, kolam itu bioflok apapun warnanya tetapi lebih mengkilat gitu teman-teman, karena biofloknya mereka makan, maksudnya ikan makan, karena ikan ya dipaksa makan bioflok ya kan. Kalau tidak tetap aja dia tuh makannya pelet teman-teman. Seperti kita lah teman-teman ya, dikasih daging, dikasih tahu tempe ya, pasti kita memilih daging. Makanya dia harus dipaksa, harus dipuasakan teman-teman. Nah, tujuan yang ini probiotik untuk menggantikannya teman-teman ya. Jadi besok itu di Selasa pagi dan seterusnya selama seminggu itu seger teman-teman, kita punya kolam bioflok ya. Berkaitan dengan pertanyaan yang terakhir tadi, apakah cukup dengan M4 gitu ya, itu tadi teman-teman ya. Kalau untuk starter ya biasanya memang kita kasih yang komplit seperti yang tadi saya perlihatkan ya, itu komplit ya, semua ada, termasuk Lactobacillus juga, Bacillus juga ada teman-teman ya. Ada keluarga Rodo, ada keluarga Bacillus, ada keluarga Nitro ya, dan sebagainya. Itu yang membentuk gumpalan bioflok teman-teman ya. Jelas ya teman-teman ya. Mudah-mudahan menjadi tutorial bagi teman-teman yang pakai sistem bioflok ini teman-teman ya. Mohon subscribe bagi yang belum, like, komen, serta lonceng notifikasi agar teman-teman bisa mengikuti video-video saya selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.